Jadi Formula E di Jakarta memang kami kritisi. Yang pertama tempatnya di Monas, penebangan pohonnya. Kalau semula tempatnya dilakukan dengan baik, kami tidak mengkritisi itu. Kemudian dari politik anggarannya. Padahal ada skala prioritas sesuai dengan janji kampanye dari Pak Anies. Prioritas dalam menangani banjir, prioritas dalam menangani DP 0%, itu kan begitu banyak. Itu yang seharusnya diprioritaskan dahulu. Digelar kembalinya ajang Formula E di Jakarta Juni mendatang mengingatkan kembali momen pemanggilan Anies Baswedan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Rupanya hal ini berpotensi terjadi kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Ia menegaskan PDIP bisa saja mengusulkan interpelasi kepada Heru seperti yang terjadi pada Anies. Namun, banyak orang menduga pernyataan Gembong Warsono tersebut terucap karena ia tidak masuk dalam panitia Formula E. Seperti layaknya Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi. Gembong mengatakan pihaknya menentang Formula E jika digelar menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pendanaan harus sepenuhnya dilaksanakan dengan skema bisnis to bisnis tanpa melibatkan uang rakyat. Kemudian, Formula E 2023 kalau dilaksanakan tidak boleh menggunakan APBD lagi. Ia juga tidak ingin nantinya ada pendanaan lewat APBD dengan cara menempelkannya pada pagu satuan kerja perangkat daerah, seperti di era Anies Baswedan. Bahasanya itu tadi, kadang-kadang nyuri ditempelkan di Satpol PP, ditempelkan di Diskominfo, itu tidak boleh lagi. Jika nantinya syarat tidak dipenuhi, masih ada penggunaan APBD dalam Formula E 2023, maka Gembong tidak ragu mengajukan interpelasi terhadap Heru Budi Hartono untuk meminta penjelasan secara langsung dalam rapat paripurna. Bisa jadi tidak tertutup kemungkinan kalau ada pola interpelasi diterapkan, karena semua butuh transparansi. Itu semua uang rakyat. Kan kita juga tidak bisa membatasi hobi seseorang. Jadi harus dibedakan antara preferensi setiap orang di dalam menyalurkan hobinya dengan menjadi anggota ini misalnya, dan kemudian mengadakan suatu event yang namanya olahraga mobil tersebut. Tapi terkait dengan Formula E di Jakarta, itu dua hal yang berbeda. Yang kami soroti adalah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan tersebut yang ada indikasi dugaan terjadinya korupsi. Perlu diketahui, saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, fraksi PDIP mengajukan interpelasi. Namun sayangnya, aksi interpelasi tersebut gagal total. Upaya PDIP dan PSI yang terus merongrong keberhasilan Anies Baswedan memimpin Jakarta adalah sikap pecundang yang khawatir akan kesuksesan Anies Baswedan yang nantinya berefek positif di tahun 2024. Salah satu pendukung setia Anies Baswedan, Kees Khalifah, mengatakan interpelasi itu muncul karena adanya seorang gubernur yang kinerjanya bagus, capaian-capaiannya terukur. Lalu ada dua partai yang sangat khawatir pada kesuksesan orang lain. Harusnya DPRD merupakan partner gubernur untuk memajukan Jakarta. Tetapi PDIP dan PSI justru menginginkan Anies Baswedan gagal dalam segala hal agar ambisi politik mereka dalam hal berkuasa bukan untuk menyejahterakan rakyat menjadi real apabila Anies dapat dijatuhkan di tengah jalan. Kees menyebut alasan mengapa dia mencap PSI dan PDIP sebagai partai pecundang. Pertama, elektabilitas Anies yang tinggi. Pilkada Jakarta 2022 diundur ke 2024, sehingga begitu jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta selesai di tahun 2022, Anies tidak dapat mengikuti Pilkada Jakarta untuk memperpanjang masa jabatannya. Kedua, menyerang Anies dengan berbagai cara untuk didiskreditkan, dijatuhkan dari jabatan gubernur, bahkan dicari celah untuk dapat dipidanakan agar tidak dapat mengikuti Pilpres 2024. Cara-cara yang dilakukan adalah ciri bahwa mereka pecundang, bermental pengecut. Kalau berani bertarung saja di pilkada atau pilpres secara fair, jangan menanti demokrasi sambil mengkhianati demokrasi. Soal interpelasi Formula E, Kees yakin usulan PSI dan PDIP akan mentah di Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta karena 7 fraksi di lembaga legislatif itu menolak.
di antaranya Golkar, PKS, Demokrat, dan PAN. Namun demikian, Kis mengaku kalau secara pribadi ia berterima kasih kepada para pendukung Jokowi dan Ahok yang selama ini sangat rajin menyerang, justru membuat elektabilitas Anies melejit. Di tangan Anies Baswedan, perempatan Senen yang dulunya dikenal sebagai kawasan yang semrawut dan rawan dengan kriminalitas, kini menjadi kawasan yang layak dijadikan destinasi wisata. Dan warga Kampung Akuarium yang digusur Ahok pada April 2016 kini sudah menjadi hunian baru berupa kampung susun. Ada beberapa hal yang mereka katakan. Pertama, sirkuitnya tidak ada. Ternyata sirkuitnya ada dan itu di Ancol. Kedua, seorang pecundang yang kuliahnya DO 2 kali mengatakan bahwa sirkuit ini tidak akan jadi. Ternyata sirkuit ini jadi. Bahkan dia datang kemari sambil ngangon kambing.